Assalamualaikum. Hari ini kami insya Allah akan melakukan perjalanan mudik Jakarta pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 10 pagi. Jadi kita mulai dari Jakarta Barat, Joglo pukul 10 pagi. Teman-teman, bagi yang sedang mencari referensi rute mudik ke Padang dari Jakarta atau Jawa, bisa coba ikutin perjalanan kami. Doakan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan ini lancar, dilindungi Allah, dan sampai dengan selamat semuanya. Sedikit sharing tentang bisa mengambil keputusan pulang kampung lewat jalur darat, tidak pakai konvoy, hanya keluarga kecil aja, kami berempat. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak direncanakan juga. Jadi tahun 2020 ini adalah mudik
kami untuk tahun keempat melewati jalur darat. Jadi sebelum-sebelumnya nggak ada tol, kami lewatnya jalur lintas tengah Sumatera, teman-teman. Nah, sebelum-sebelumnya kenapa tidak pernah berani mudik lewat jalur darat ini? Karena banyak pertimbangan gitu. Kadang kita waktu di kampung dengar cerita juga ya teman-teman, beberapa titik-titik di jalur lintas Sumatera itu emang rawan oleh tindak kejahatan dan lain-lain. Jadi emang nggak pernah terpikirkan sebelumnya mudik via jalur darat ketika ingin pulang kampung. Dulu sih 6 bulan sebelum pulang itu udah incer-incer tiket pesawat gitu teman-teman, biar nggak terlalu mahal ongkos pesawatnya. Jadi solusinya dulu seperti itu, sampai pada tahun 2016 itu kami tadinya udah pulang 1 bulan sebelum bulan Ramadan, ada adik yang nikah, dan otomatis ketika Ramadannya itu baru 1 bulan balik dari kampung. Jadi kami mikir nggak akan ada keinginan lagi untuk pulang lagi gitu di Lebaran, bisa bertahan di Jakarta tanpa pulang. Jadi emang gak mikirin pulang di tahun 2016 itu pas Lebaran, karena sebulan sebelum Ramadan itu udah pulang. Nah, H-3 sebelum Lebaran tahun 2016 itu, malamnya itu kami pergi ke McD makan, nemenin anak-anak main ya, sekitar jam 10-an gitu teman-teman kami pulang. Dan pulangnya itu keluar melewati jalur drive-thru. Jadi kebetulan banget di depan mobil kami itu ada kayak mobil yang tujuannya itu sepertinya mau mudik teman-teman, karena di atas mobilnya itu kayak ditaruh barang-barang terus ditutupin gitu ya teman-teman. Jadi mungkin nih langsung aja kepikir mereka tuh mungkin lagi beli bekal untuk persiapan mereka perjalanan panjang mudik gitu. Entah kenapa ngelihat itu jadinya nyes gitu di hati, tiba-tiba kepikiran kayaknya ini bakal seru banget gitu, dan tiba-tiba jadi pengen pulang. Jadi gitu teman-teman, akhirnya nyeletuk aja sih sebenarnya. Harapan buat pulang ketika ngucapin itu tuh mungkin cuma di bawah 20%, saking gak terlalu mikir pas ngucapinnya. Nyeletuk gitu ke suami gitu, ya kayaknya seru ya pulang kayak gitu, beli bekal lalu kita pulang kampung, ngikutin euforia mudik, sama-sama di jalanan sama orang-orang yang lagi mudik, siapa aja gitu, nggak perlu kita harus janjian konvoy sama teman-teman kita gitu. Ya, pulang lalu kayak traveling gitu sepanjang jalan lintas Sumatera. Dan pada saat itu ketika ajakan yang nggak terlalu dipikirin ini meluncur dari mulut, direspon dengan respon yang sebenarnya nggak terduga dari suami. Malah dibilang, hayo serius. Nah, jadi malah direspon positif gitu. Nah, karena direspon positif, saya pun akhirnya serius ya mau gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya jarak antara rumah ke McD itu sekitar 10 menit. Jadi perjalanan pulang dari McD sekitar 10 menit itu kami benar-benar meyakinkan, diskusi lagi, rasa-rasanya mungkin nggak mungkin aja, ayo gitu, anggap aja jalan-jalan gitu kata suami. Kebetulan karena nggak pulang, nggak ngambil cuti lebih. Jadi waktu itu hanya sekitar 8 harian, berarti sampai jadwal masuk kerja lagi. Ya anggap aja lah kita traveling sepanjang jalan lintas Sumatera tanpa memikirkan hal-hal negatif dan masalah-masalah yang mungkin timbul di perjalanan itu. Jadi benar-benar perjalanan itu, euforia mudik itu yang menari-nari di kepala. Jadi ayo aja gitu. Beneran teman-teman, dalam 10 menit tiba-tiba kami memutuskan untuk pulang malam itu juga. Jam 10 dari McD, jam 11 kami udah berangkat. Jadi
sekitar 50 menit kami di rumah ngambil beberapa pakaian, comot sana comot sini, persiapan gitu ya, pakaian anak kita seadanya, terus kayak tisu, kayak sabun, sikat gigi ya, yang terfikirkan dalam 50 menit itu aja. Sekitar jam 11 kami siap untuk pulang teman-teman. Jadi bertahun-tahun sebelumnya tidak pernah muncul kepercayaan diri dan keberanian untuk melintasi jalur lintas Sumatera untuk pulang, karena ya pertimbangannya banyak gitu, termasuk masih punya anak kecil. Waktu itu saya masih punya bayi, 2016 itu anak saya yang nomor 2 itu masih bayi, jadi kayak nggak mungkin, tapi ternyata sesuatu yang kita bicarakan atau kita putuskan secara mendadak kadang-kadang itu bisa jadi gitu ya teman-teman, termasuk dalam kasus saya ini. Dan insya Allah perjalanan pertama mudik itu benar-benar jadi pelajaran berharga banget buat kami. Insya Allah semoga teman-teman juga bisa mengambil pelajaran dari sharing ini. Nanti kita akan lanjut lagi sharingnya. Insya Allah akan banyak yang bisa teman-teman ambil, karena kepulangan itu membuat kami memberi beberapa notes gitu, jangan sampai pulang besok kita seperti ini lagi. Jadi benar-benar itu pengalaman berharga, walaupun pulang pertama itu sangat berat ternyata teman-teman, karena nggak ada persiapan, nggak ada pengalaman, juga kurang baca-baca pada saat itu. Tiba-tiba kan ceritanya waktu itu juga kayaknya 2016 itu orang-orang pulang naik mobil itu nggak seramai sekarang teman-teman. Jadi mungkin reviewnya belum sebanyak sekarang juga. Sekarang orang kan banyak memberikan informasi lewat media sosial, lewat YouTube dan sebagainya. Jadi memang situasinya nggak menyenangkan sekarang lah kalau untuk mudik gitu. Apalagi belum ada tol ya teman-teman. Jadi otomatis kita pilihannya ada 3, jalur lintas tengah, barat, dan timur. Nah yang ini kami emang sedikit baca-baca dan juga sedikit tahu dari orang-orang bahwa jalur lintas tengah itu yang paling nyaman untuk dipakai mudik ke Padang dari Jakarta. Jadi waktu itu 2016 itu kami pulangnya jalur tengah lintas Sumatera. Jadi ya akhirnya pulang ya teman-teman. Nah ketika pulang, masalah pertama yang muncul adalah karena hari itu adalah puncak mudik pada tahun itu, jadilah kemacetan yang sangat panjang terjadi teman-teman. Jadi bayangkan dari jam 11 malam kami naik kapal itu jam 9 pagi teman-teman. Ya Allah. Dan yang paling sedih itu macet di jalan tol hingga masuk ke Pelabuhan Merak itu sampai pagi. Teman-teman bayangin sekitar 8 jam, 9 jam suami saya tuh nyetir dalam kemacetan dan nahan ngantuk gitu. Kasian banget sih, cuma karena itu malam pertama beliau masih semangat gitu, disuruh istirahat, nginap dulu, enggak, dia pengen cepat masuk kapal. Itu pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama yang perlu digarisbawahi banget, jangan sampai terulang lagi, hindari mudik sebelum momen mudik bersama, puncak mudik bersama. Kalau bisa dihindari teman-teman. Misalkan kita di kantor masih ada jatah cuti dan memungkinkan untuk cuti, cutilah sekitar 2 hari sebelum puncak pulang bersama atau mudik bersama sebelum lebaran tersebut. Jangan sampai kejadian macet sekitar 9 jam di jalan tol yang sangat melelahkan harusnya teman-teman, apalagi bagi yang bawa mobil itu terjadi juga di teman-teman. Atau kalau susah untuk cuti, mungkin kalau biasanya orang kan pulang kantornya sore ya teman-teman, mereka mungkin bersih-bersih dulu, siap-siap dulu, akhirnya berangkatnya pada malam habis sisa atau habis taraweh jam 10 gitu ya teman-teman. Nah teman-teman harus lebih dulu daripada itu. Kalau bisa habis balik kerja itu semuanya udah siap, jadi siapin dari malam sebelumnya, balik kerja langsung
cus pulang. Jadi sedikit mencuri start, jadi nggak terkurung dalam kemacetan panjang yang akan sangat melelahkan. Itu yang pertama ya teman-teman. Jadi cerita pertama seperti itu. Dan selanjutnya setelah naik kapal sekitar jam 11-an ya, jam 9, jam 10 atau jam 11 sekitar itu teman-teman, saking lamanya. Akhirnya masuk ke kapal. Alhamdulillah waktu itu suami masih sempat tertidur sekitar 1 jam, katanya lumayan enak di badannya walaupun hanya 1 jam. Dan lagi-lagi karena itu pengalaman pertama, kami nggak kebayang ternyata perjalanan yang akan kita lanjutkan untuk sampai di kampung halaman itu masih sangat panjang teman-teman. Itu baru 1 malam dan setengah hari kita di perjalanan, sekitar jam 1 kalau nggak salah itu kita sampai di Bakauni. Sampai di Bakauni jam 1 kita terus lanjut menyusuri provinsi Lampung. Nah ternyata Lampung ini juga panjang sekali teman-teman. Kalau nggak salah sore jam 4-an kami baru sampai di kota Lampung. Waktu itu nggak kebayang, lagi-lagi karena pengalaman pertama nggak kebayang perjalanannya itu masih sangat panjang. Karena mau cari makan buat anak-anak, kami cari makanan yang biasa dia sukai makan. Jadi carinya yang emang dia pasti suka. Di situ kebetulan ada Solaria. Dia suka nasi goreng Solaria. Jadi kami sengaja masuk ke kota. Ada kayak mall kecil gitu kali ya, nggak gede banget tapi ya mall gitu. Ada Giant dan lain-lain di situ. Nah akhirnya kami di situ menghabiskan waktu sekitar lebih dari 2 jam tanpa memikirkan, sekali lagi tanpa memikirkan, karena emang belum pernah, yang tadi saya sampaikan, perjalanan kami masih sangat panjang. Akhirnya di mall itu sekitar 2 jam, balik ke mobil. Lalu selanjutnya sampai mobil, ternyata cas handphone yang ada di mobil itu tiba-tiba nggak berfungsi, nggak tahu kenapa. Jadi kami berasumsi itu rusak. Akhirnya saya masuk lagi ke Giant membeli cas handphone. Nah setelah cas handphone, saya balik lagi ke mall tadi ya, ke Giant. Ternyata antriannya sangat panjang, tapi saya tetap ngantri teman-teman, karena ini handphone mesti kita cas, perjalanan masih panjang. Akhirnya saya ngantri lebih dari sejam. Tadi pada pemberhentian untuk makan sore itu, akhirnya kami sampai jam 5-an atau jam 6 gitu teman-teman, pokoknya lama banget. Barulah setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Catatan kedua, kalau berhenti jangan terlalu lama teman-teman. Karena itu menghabiskan waktu, perjalanan kita masih panjang. Yang penting-penting saja, kecuali teman-teman emang niat untuk berwisata dari kota ke kota, berarti pakai nginap ya, nggak apa-apa, itu bagus juga. Tapi waktu itu kami nggak mau nginap, pengennya mudik gitu, jalan-jalan di perjalanan dan pengen sampai di Padang, jadi nggak pakai mudik, emang seperti itu niatnya. Lalu kami lanjutkan perjalanan. Jam 11 malam itu kami baru sampai di Baradatu, masih Provinsi Lampung. Bayangin teman-teman, udah berarti dari jam 11 malam sampai 11 malam, sehari semalam 24 jam, kami itu masih di Provinsi Lampung. Wow. Bayangin teman-teman, akhirnya istirahat, sholat di sebuah masjid. Saya ingat banget di Baradatu karena kami istirahat di situ. Tadinya suami tuh ngantuk teman-teman, lalu sholat, pengennya istirahat. Tapi waktu itu saya kan, anak saya kecil berdua ya, berarti waktu itu mereka sekitar 3 dan belum 1 tahun, sekitar 7 bulanan gitu ya. Dan ribut, akhirnya ayahnya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa nidurin mereka juga karena mereka sepanjang jalan kebanyakan tidur. Pas di situ mereka nggak bisa tidur, gangguin ayahnya. Ya Allah, masalah lagi teman-teman. Akhirnya ayahnya bilang daripada nggak tidur ya udah dia jalan aja gitu. Dan kami pun melanjutkan perjalanan teman-teman. Pokoknya perjalanan itu panjang banget teman-teman.
akhirnya sampai di Padang itu setelah 3 malam 2 hari teman-teman. Pokoknya lama banget. Sampai-sampai malam ketiga itu saya ingat banget suami saya udah nggak kuat lagi dan hujan lebat gitu teman-teman di daerah Sijunjung. Bayangkan malam ketiga kami masih di Sijunjung. Dan itu akhirnya berhenti menepi, kayak ada warung tapi udah tutup ya, namanya tengah malam jam 2 atau jam 3. Beliau ketiduran sampai subuh teman-teman, sampai jam 4-an. Itu kayaknya tidur, ya bener-bener tidur selama 3 malam itu. Kasian banget ya teman-teman. Jadi emang sebaiknya teman-teman yang mau pulang persiapkan banget teman-teman, benar-benar dipersiapkan dulu segala sesuatunya, direncanakan. Ini perjalanan mau segera sampai rumah, berarti jangan terlalu banyak berhenti. Atau bagi teman-teman yang emang niat berhenti di beberapa kota-kota, mengunjungi khusus dan nginap, itu beda lagi mungkin ya teman-teman, cara pulangnya, perencanaannya, dan lain-lain. Yang pasti emang kita karena perjalanan yang sangat jauh dan pulangnya biasanya kalau mudik dengan keluarga, anak, atau orang tua, emang butuh perencanaan agar perjalanan panjang kita ribuan kilometer menuju kampung halaman tercinta menjadi lebih menyenangkan. Kita keluar tol ini ya, masuk tol bayar ya. Ini bayar? Iya. Bayarnya berapa? Merah belum nanti. Oh, bayarnya ketika kita keluar. Jadi yang di Jakarta itu tadi dari pertama di Joglo kita bayar 15.000 untuk tol. Lalu sampai di Cikupa itu kita tap lagi kartu tol kita, dan nanti bayarnya pas kita udah keluar dari tol ini. Nah, nanti kita lihat lagi bayarnya berapa. Kalau nggak salah sekitar 50-60 ribuan, tapi lupa ingat, nanti kita pastikan lagi. Nah teman-teman, setelah pengalaman mudik pertama tadi, apakah kami kapok untuk pulang kampung lewat jalur darat? Alhamdulillah banget teman-teman, kami tidak kapok sama sekali, malah ketagihan. Jadi ceritanya teman-teman, ketika perjalanan balik ke Jakartanya lagi di tahun itu setelah mudik panjang pertama tadi, karena kita udah menjalani perjalanannya, jadi udah kebayang perjalanannya seperti apa, tempat-tempatnya seperti apa, titik-titik yang mungkin kita harus lebih hati-hati itu di mana, daerah sini harusnya siang, daerah sini harusnya malam. Itu jadi udah dipetakan oleh kepala kita teman-teman. Dengan adanya pengalaman berharga tadi, akhirnya perjalanan balik ke Jakarta kami menjadi jauh lebih menyenangkan teman-teman, yang akhirnya membuat kami tetap semangat pulang lewat jalur darat ketika momen Lebaran datang. Meskipun sebenarnya teman-teman pada tahun 2017-2018 setelah pertama kali mudik itu jalan tol belum ada ya teman-teman. Jalan tol itu baru bisa dipakai 2019, tapi 2019 kami hanya lewat tolnya sampai Terbangi. Jadi dari Terbangi kami masuk lintas tengah lagi seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, pengalaman balik dari Jakarta tadilah yang benar-benar menjadi penyemangat kami. Ternyata perjalanan ini bisa menjadi menyenangkan jika kita rencanakan dengan baik. Jika kita rencanakan, berarti kita bisa menjadi menikmati perjalanan yang sangat panjang itu. Di pas balik itu kami benar-benar menikmati suasananya, momentumnya, perjalanannya, alamnya. Jadi benar-benar waktu itu ternyata
seru banget gitu. Akhirnya kami pun tetap memilih jalur darat untuk momen-momen pulang ketika lebaran gitu teman-teman. Nah, tadi udah sempat disinggung tahun 2017-2018 itu kami tetap mudik via jalur darat dan alhamdulillah nggak ada kendala teman-teman. Perjalanannya juga waktu itu kami bisa menikmati teman-teman seperti perjalanan balik ke Jakarta lagi pada tahun 2016 itu. Jadi 2017-2018 mudiknya tetap via jalur darat full lintas tengah Pulau Sumatera. Nah, pada tahun 2019 alhamdulillah sebagian tol sudah bisa dipakai nih teman-teman. Jadi mudiknya lebih semangat lagi karena mendengar kabar dan membaca informasi waktu itu yang bisa normal dipakai tolnya hanya sampai Perbangi. Kami atur juga lah gimana caranya kita sampai ke daerah Batu Raja waktu itu harus pagi atau subuh gitu ya, karena lagi-lagi orang beda-beda teman-teman. Kalau menurut pengamatan kami sepanjang jalur tengah lintas Sumatera yang bagian Sumatera Selatan itu idealnya dilakukan di siang hari. Jadi dari pagi Batu Raja nanti kita sampai di Lubuk Linggau pada sore maksimal maghrib gitu. Jadi kami merasa nyaman dan amannya seperti itu. Akhirnya kami bikinlah gimana caranya kita sampai di Batu Raja itu subuh, dan waktu itu tepat kita bisa sahur di Batu Raja. Suami istirahat sebentar dan lanjut perjalanan habis sholat subuh sepanjang Sumatera Selatan sampai ke Lubuk Linggau itu pada siang hari. Waktu itu emang karena diubah sedikit jadwal pulangnya, jam pulangnya, karena kita udah bisa make tol sampai ke Terbangi teman-teman. Dan ya menurut suami itu sangat memangkas perjalanan banget. Waktu itu hematnya sekitar 4 jam kalau menurut suami, dan tentu saja itu sangat berharga ya teman-teman. Dan alhamdulillah pada 2020 akhirnya jalan tol Sumatera hingga ke kota Palembang itu udah rampung secara normal bisa digunakan teman-teman. Akhirnya Juli 2020 kami pulang. Itu sebenarnya tidak di momen mudik karena emang kita di masa pandemi. Waktu itu lebaran Jakarta PSBB, jadi kami bertahan di Jakarta untuk tidak pulang. Pulangnya akhirnya pada Juli 2020 itu kita udah bisa menggunakan tol sampai ke kota Palembang. Selanjutnya dari kota Palembang rutenya ke Jambi, Morobungo, dan Sumatera Barat. Pun di perjalanan ini teman-teman, di mudik lagi pada tahun 2020 ini pada Desember 16 Desember 2020 itu rutenya sama, hanya kita pulangnya pagi teman-teman. Belajar dari mudik pada Juli sebelumnya itu kalau kita berangkat pagi kita bisa melewati malam hanya 1 kali malam saja teman-teman. Akhirnya perjalanan yang tadinya 3 kali malam pada mudik 2020 ini hanya menjadi 1 kali malam dan 2 hari. Alhamdulillahirabbil alamin, kampung terasa menjadi makin dekat ya teman-teman. Jadi ayo coba mudik lewat jalur darat teman-teman, dengan sebelumnya tentu saja mempersiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin agar perjalanannya menjadi menyenangkan. Nah begitu teman-teman cerita perjalanan mudik kami lewat jalur darat dari tahun ke tahun, dari 2016 yang melewati 3 kali malam dan perjalanan yang cukup berat karena pengalaman pertama kali tanpa informasi yang cukup, tanpa persiapan yang cukup. Tapi dari waktu ke waktu kami belajar, membaca, mencari tahu, merencanakan, akhirnya bisa nyaman dan ketagihan untuk mudik terus setiap tahunnya lewat jalur darat. Teman-teman, sekian dulu sharing tentang pengalaman mudik dari tahun ke tahun.
via jalur darat yang telah kami lakukan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ini, dan sharing tentang mudik Desember 2020 lalu insya Allah akan dilanjutkan. Ada sekitar 20 video lagi teman-teman, karena ini perjalanan dari Jakarta sampai kampung yang Desember kemarin sangat banyak divideokan. Semoga bisa diselesaikan cepat, dan teman-teman yang butuh informasi dan emang lagi mencari detail perjalanannya seperti apa bisa mencari informasi di sana. Dan jika ada yang mau ditanyakan, jika ada yang diragukan atas informasi yang saya sharing di video-video yang sekarang atau yang akan datang atau yang kemarin-kemarin, bisa banget untuk ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah semuanya akan dibalas teman-teman. Nah teman-teman, siap untuk mudik 2021. Insya Allah corona semoga berakhir, jadi kita bisa ikut euforia mudik sebelum lebaran tahun ini ya teman-teman. Insya Allah pada bulan Mei semuanya kembali normal, corona udah habis, dan kita bisa pulang dengan tentram mengikuti euforia arus mudik 2021. Ingat, kalau bisa mudik sebelum puncak arus mudik agar teman-teman tak terkurung macet sepanjang jalan tol sebelum masuk ke Pelabuhan Merak. Sampai jumpa teman-teman, semoga video ini bermanfaat, ada guna informasi yang bisa diambil. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya juga lagi belajar nge-YouTube, mungkin banyak salah-salahnya, mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga bermanfaat.